Kalau mau jadi arsitek di Indonesia, harus kuliah lagi namanya program profesi arsitek. Atau enggak? Ayo kita bahas di video ini. What is up guys? Kenalin gue Arik Naufal. Gue adalah seorang content creator dan gue bikin video-video tentang arsitektur dan juga hal lain di social media gue. Profilnya @rickman, semoga kalian udah follow. Kalau belum, follow sekarang karena banyak konten seru dan ngebahas arsitektur dan jalan-jalan dan masih banyak hal lain juga sih. Gue memang sarjana arsitektur dan gue udah selesai kuliah lagi pasca sarjana, tapi bukan S2, yaitu program profesi arsitek. Apa itu program profesi arsitek atau yang disingkat PPAR? Kita akan bahas di video ini segala macam hubungannya dengan menjadi arsitek, PPAR itu apa, budgetnya berapa, dan lain-lain akan gue sajikan dalam format Q&A. Kenapa Q&A? Karena gue bingung ngejelasinnya gimana dan kayaknya belum ada orang yang bikin videonya. Jadi ya, semoga ini bisa ngebantu ngasih bayangan PPAR itu apa dan apa gunanya, budgetnya berapa, dan lain-lain kepada kalian yang pengen ambil PPAR atau enggak. Format Q&A-nya itu gue pakai Instagram Story question box dan gue pengen bacain beberapa pertanyaan yang menurut gue relevan ke banyak orang dan gue coba jawab. Mungkin nggak semua. Ada juga yang kontak melalui DM, gue tahu dan gue baca, meskipun gue nggak bisa balesin satu-satu karena banyak. Tapi di DM itu message-nya kan beragam dan nggak cuma ngebahas satu topik, jadi gue agak bingung bacanya. Jadi ya, mendingan kayak gini formatnya dan gue akan pilih pertanyaan yang paling relevan banyak orang. Jadi jangan lupa follow Instagram gue suka aktif dan nanya-nanya di situ. Ya, kalau misalnya ada sesuatu kesulitan atau kebingungan atau mau diskusi bareng atau collab bareng, ya Instagram tempatnya. Oke, jadi kita mulai aja ngobrol langsung sebenarnya PPAR itu apa. Oke, gue akan coba menjelaskan sebaik mungkin PPAR itu apa sebelum kita masuk ke Q&A dan pertanyaan-pertanyaan supaya ada gambaran PPAR itu apa, kenapa harus PPAR, dan lain-lain. Gue bukan orang asosiasi, gue nggak ada afiliasi untuk menjelaskan ini, gue nggak ada kewajiban, tapi gue pengen sharing aja kepada kalian karena gue yakin banyak yang bingung dan nggak ngerti prosedurnya gimana. Oke, PPAR itu adalah program lanjutan untuk memenuhi persyaratan pendidikan. Jadi, Indonesia kuliah itu 4 tahun, apapun itu kuliahnya, arsitek 4 tahun. Sedangkan di internasional, AIA, Badan Arsitek di Internasional, itu mensyaratkan pendidikan arsitektur itu 5 tahun. Karena Indonesia kekurangan, jadinya Indonesia butuh ada program tambahan, yaitu diciptakanlah program profesi arsitek atau ikut S2. Profesi arsitek itu setahun doang, S2 itu pada umumnya S2, 2 tahun dan tesis. Jadi PPAR pada dasarnya adalah pengganti untuk memenuhi persyaratan pendidikan arsitek secara internasional. Kasarannya begitu. Setelah itu PPAR atau S2 baru ngelewatin proses magang, habis magang itu baru bisa ikut licensing ujian untuk mendapatkan gelar arsitek. Sederhananya kayak gitu. Oke, now that's out of the way. Sekarang kita akan ngebahas langsung ke Q&A-nya, kita tanya jawab. Dan ini akan ada nyambung sedikit ke kampus yang gue jalanin karena gue kampusnya ada di UI, ambil PPR-nya, dan mungkin pertanyaan-pertanyaannya akan sedikit nyambung ke kampusnya juga. Jadi ya, disclaimer sedikit, akan menyinggung kampusnya sedikit. Oke, pertanyaan pertama dari PRDZSL. Pertanyaannya itu, PPAR di UI ada tes saringan untuk masuk? Jawabannya adalah ada, karena ini sistemnya di UI dan nggak ada tuh sistem portofolio, jadinya ujian SIMAK, dan SIMAK itu harus ujian SIMAK pada umumnya, dan itu salah satu challenge yang luar biasa ya buat gue ya, karena gue nggak pernah menyentuh lagi tuh matematika, psikologi, psikotes lah, semacam psikotes, ada matematika yang hitung-hitungan, gue juga lupa, ada bahasa Inggris, dan ya itu belajar lagi sih. Jadi dan gue belajar hamin seminggu, alhamdulillah bisa masuk, tapi ya balik lagi tergantung kecerdasan dan hoki juga tuh jadinya, karena udah lama banget arsitek nggak ada hubungannya sama bahasa Inggris dan psikotes, tapi ya sistemnya kayak gitu. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus dari Muhammad Wilman 27. PPAR bisa sambil kerja nggak bang? Nah, ini salah satu challenge yang dilematis menurut gue adalah PPAR kalau boleh jujur itu nggak memungkinkan untuk kita kerja. Setidaknya kerja konvensional di biro atau di kantor gitu, itu tidak memungkinkan. Kenapa? Karena waktunya itu full banget, padat banget. Gue itu kuliah
dalam satu semester 12 SKS, jadi 2 semester karena cuma setahun, itu total 24 SKS. Dan rumornya di tahun ini Dikti itu meningkatkan jumlah SKS total setahun itu 36 untuk program profesi. Jadi lebih sibuk daripada yang gue alamin waktu itu. Dan gue itu full ke kampus 4 hari dalam 4 dari 5 hari weekdays gue ke kampus, gue ke Depok, dan ya experience yang gak pengen gue ulangin sih bolak-balik tiap hari ke Depok. Tapi mau gimana lagi? Jadi jawabannya nggak bisa kalau misalnya kita kerja konvensional. Gue sambil PPR juga sambil ngerjain freelance kerjaan arsitektur, gue ngedesain kosan waktu itu. Bisa aja, tapi kalau misalnya kita punya schedule yang sehari-hari full time itu nggak bisa sih. Dan gue juga ngerjain konten itu hektik banget. Ya, jawaban gue nggak bisa sih. Oke, berikutnya ada pertanyaan esensial lagi dari Mila Reina _26. Mau tanya Kak, lebih baik habis lulus S1 arsitektur langsung daftar PPAR atau cari kerja dulu? Nah, ini sebuah sistem yang berubah-berubah menurut gue. Sepertinya dengan persyaratan yang sekarang untuk bisa bekerja dulu itu juga harus melalui program profesi arsitek dulu. Sepertinya arahnya ke sana menurut gue. Jadi kita lulus S1 itu langsung diarahkan untuk ambil PPAR. Tapi dilemanya di situ, PPAR itu membutuhkan biaya lagi karena harus kuliah lagi kan. Jadi ada biaya kuliah, biaya kebutuhan sehari-hari bertambah lagi pasti, kebutuhan ngekos dan lain-lain. Ya nambahlah buat pengeluaran expenses daily-nya kalau harus nambah setahun lagi kuliah. Sedangkan kalau misalnya kita bekerja, kita langsung dapat penghasilan, dimana ya itu hal yang bagus kan, bisa dapat penghasilan. Tapi dramanya di situ, entah kita ikut PPAR dan duitnya nggak bertambah, tapi beban pendidikannya jadi bertambah, nambah setahun lagi, atau kita langsung kerja tapi kita nggak bisa ngurusin persyaratan yang dibutuhkan untuk kita punya license dan lain-lain. Jadi dilemanya di situ sih. Ya menurut gue tergantung. Jadi ini salah satu keputusan yang susah juga sih, karena PPAR ada biayanya tambahan lagi. Nanti kita akan bahas karena ada yang pertanyaannya ke biaya juga, tapi nanti ya. Next, pertanyaan esensial lagi dari Zanedaya. PPAR itu ngapain aja Kak? Sama abis S1 enaknya PPAR atau S2 dulu? Pertanyaan esensial, bagus banget. Menurut gue tergantung target kita mau kemana. Menurut gue ya, kembali lagi, ini disclaimer pengalaman gue. Kalau gue ada opsi, gue akan memilih PPAR kemarin karena pertama bisa cepat selesai kuliah, jadi persyaratan pendidikan udah tercukupi. Kedua, itu gue emang nggak pengen belajar arsitektur lagi. Gue nggak pengen S2 gue tuh arsitektur. Jadinya gue ada kesempatan atau opportunity untuk bisa explore bidang lain, sehingga gue nggak stuck nih dengan magister arsitektur, master arsitektur. Jadi gue nggak mau menjadi dosen juga, jadi gue nggak tertarik menjadi dosen. Tapi dosen tamu boleh, mungkin kampus-kampus mengundang boleh juga sih. Tapi gue nggak pengen jadi dosen tetap begitu lah. Gue nggak pengen jalur akademik, jadinya gue pengen jalur profesional aja. Tapi kembali lagi, kalau mau fokusnya profesional ambil PPAR sesuai namanya. Tapi kalau mau jalur akademik ambil S2. Jadi tergantung lo sukanya apa. Pertanyaan berikutnya, ini keren juga nih, pertanyaannya bagus. Dari Alvida Luinali, ada kampus yang bisa online nggak ya? Setahu gue itu nggak ada, karena udah nggak COVID lagi, jadi tetap harus masuk. Tapi kembali lagi, yang menjadi challenge adalah nggak semua kampus menyediakan program profesi arsitek. Di Jakarta itu cuma ada UI doang, bener-bener di UI doang di Jakarta. Kalau mau nyerempet-nyerempet sedikit, kalau nggak salah ada di UMN, gue juga lupa. Tapi ya sedikit banget yang menyediakan kampus program profesi arsitek. Ya jadi minusnya di situ. Dan kayaknya semuanya juga udah full offline, jadi nggak bisa ada yang online. Gue nggak tahu sih kalau ada yang online. Menarik juga karena jujur aja, kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, kita nggak bisa sambil kerja, itu susah banget sih. Full time ya, kerja full time yang ada schedule-nya susah banget. Next, ini ada pertanyaan double dari orang yang sama, dari Villa Azahira. Pertanyaannya juga mewakili banyak pertanyaan lain, yaitu pas tadi PPAR, apa yang dipelajarin sama PPAR di kampus S1 yang berbeda, itu masalah apa enggak? Yang dipelajarin on paper seharusnya menurut gue juga, selain menurut gue ya emang ada di kurikulumnya, itu persiapan untuk menjadi profesional. Jadi banyak hal yang dalam kuliah sarjana, kuliah S1 itu nggak dibahas dari segi
etika, dari segi standar kontrak proyek, dari segi timeline proyek itu kayak gimana, dari segi apa aja service yang harus kita sajikan kepada klien, itu kan nggak pernah dibahas. Dan di profesi itu dibahas, tapi pembahasannya itu nggak sedalam itu menurut gue ya. Jadinya cuma dikasih tahu textbook doang, nggak dipraktekin beneran. Padahal harapan gue juga ketika ngambil program profesi adalah sesuai namanya, profesional. Fokusnya tuh bukan ke textbook atau ngasih tauin oh ada A, B, C, D, tapi lebih ke ayo kita olah ini gimana caranya, atau kita trial beneran, misalnya kita ngerjain proyek beneran dengan standar yang bener kayak gimana. Tapi sayangnya itu nggak ada dapat. Jadi tergantung kampusnya juga. Mungkin gue pengen bahas yang lebih spesifik sih, cuma ya mungkin itu satu video sendiri ya, itu bisa panjang bahasannya. Tapi ya itu ekspektasinya untuk menjadi profesional. Kampus yang berbeda itu nggak masalah banget karena yang nggak ada lagi kampusnya. Jawabannya sesimpel itu, karena yang menyediakan nggak ada. Kampus S1 lo yang sekarang mungkin belum menyediakan, jadi ya mau nggak mau harus mencari kampus lain. Jadi begitulah. Ini dia pertanyaan pamungkas dari desi.put. Boleh share terkait biayanya di PPRUI tidak, Kak? Ini dia. Ya biayanya, pertanyaannya untung di tengah-tengah, jadi emang lo harus nonton full videonya. Biayanya total untuk PPAR itu di UI 40 juta. 40 juta itu full ya, dari semester 1 sampai semester 2 dan biaya masuknya. Jadi biaya masuknya di profesi UI itu 20 juta. Dan itu biaya masuk paling mahal di antara program profesi lainnya. Terus masuk kita langsung bayar lagi, semesterannya itu 10 juta dan semester 2-nya 10 juta. Jadi total 40 juta. Dan kalau misalnya gue review singkat ya, di UI fasilitasnya hampir nggak ada. Jadi ya buang-buang duit, agak iya, tapi juga butuh, tapi juga ya mahal banget, iya juga, tapi ya gitulah. Tolong UI jangan hate gue ya. Tapi next, pertanyaan esensial lagi dari Fatur. PPAR hasilnya berupa ijazah atau apa bang? Dan apa bedanya dengan S2 arsitektur? Oke, nggak dapet ijazah. Tulisannya sih ijazah ya, tapi sebenarnya lebih ke sertifikat profesional. Tapi ada tulisannya sih, di sertifikat profesional itu berlaku juga sebagai ijazah. Nah, menjadi dilema dari profesi ini sebenarnya adalah gelarnya itu nggak jelas. Jadi kalau yang gue pahami saat ini, program profesi itu ada nanggung-nanggung gimana gitu. Jadi persyaratan dari pemerintah maupun dari kampus, lulus program profesi itu harus punya gelar profesional. Contohnya insinyur gitu, dia ikut program profesi harus punya gelar IR, insinyur. Sedangkan arsitek punya gelar arsitek, gelar AR itu nggak bisa langsung gitu, karena harus ngelewatin progres dari magang, dari ujian dan lain-lain sampai dia punya STRA baru legal disebut AR. Sedangkan karena ada persyaratan harus punya gelar, jadinya sebenarnya gue udah punya gelar AR di nama gue dari kampus dan dari negara. Tapi secara legal berarsitektur gue belum punya license, jadi belum boleh pakai nama. Jadi ya agak-agak bingung di situnya, emang agak-agak bingung. Gue juga sendiri nggak tahu kelanjutannya kayak gimana nantinya. Tapi bedanya itu harusnya punya gelar profesional kalau ikut profesi, kalau S2 ya gelar akademik. Jadi ntar jadi dapat masters ya, masters degree, jadi MArs. Bedanya di gelar, persyaratannya juga beda, standarnya juga beda, yang satu akademik, yang satu profesional. Tapi ya begitulah, ada beda fokusnya gitu. Jadi itu dia sesi Q&A hari ini dengan topik PPAR. Gue sih senang ya bisa ada Q&A dan bisa interaksi dengan teman-teman sekalian. Kalau misalnya diterusin juga menarik sih, gue pengen bikin konten lebih aktif lagi di YouTube juga. Kalau ada format-format lain atau topik-topik lain juga ya boleh banget sih, kasih ide di komen atau di Instagram gue ya. Segitu dulu aja Q&A pada hari ini. Sayangnya ada banyak banget sih sebenarnya yang bisa dibahas, tapi gue nggak ngerti ngebahasnya yang enak itu gimana. Tapi ya mungkin itu video di lain waktu ya, atau video eksklusif mungkin. Gue nggak tahu sistemnya kayak gimana yang enak buat gue bisa sampein. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Q&A seru banget. Kalau masih ada pertanyaan yang gue ternyata belum jawab atau banyak yang masih bisa dibahas, kasih tau di komen, nanti kita lanjutin diskusi atau kita bikin Q&A part 2. Jadi sampai segitu aja, jangan lupa komen di bawah, kita diskusi bareng. Jangan lupa subscribe juga, dan ya
Sampai ketemu di video berikutnya.